Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji milik Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Raya As-Salam Bapak Haji Julinar SENM. Yang saya hormati para jamaah solat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Baiklah, langsung saja kita awali acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengisi tausiah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Akhina Ihsan. Kepada Akhina, tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalna al-Qur'anal kitabah wal kitabatil qiraah wal qiraatil ma'rifah wal ma'rifatil ibadah wal ibadah lillahi wahdahu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka salawat isya dan salat tarawih. Allah berfirman dalam Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang mengkufuri nikmat Allah, ingatlah azab itu sangat pedih. Satu cerita, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menghitung nikmatnya. Dia berkata, Ya Jibril, hitunglah nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku. Saya Jibril berkata, Ya Rabb, ya Tuhanku, aku tidak sanggup menghitung nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepada hambamu. Tetapi aku sanggup menghitung tetesan hujan yang jatuh di dalam bumi ini. Daun-daun jadikan bukunya dan ranting jadikan benarnya dan laut jadikan tintanya. Niscaya tidak akan sanggup menghitung nikmat. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada putranya Allah, buah hatinya Siti Aminah, Nabi Allah kasih Allah yang lain tak bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabb. Diceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak memiliki ruang gerak di kota Mekah dengan dakwahnya. Beliau ingin pergi di kota Taif dengan ingin menyempurnakan dakwahnya. Akan tetapi sampai beliau di sana, beliau tidak disambut dengan ramah, melainkan dilempar dengan batu-batu yang besar. Sehingga kaki beliau berkata. Di dalam waktu itu juga malaikat Jibril pun berkata, Hai Muhammad, perlukah aku jatuhkan gunung Uhud di negeri Taif? Maka Nabi Muhammad berkata, Ya Jibril, janganlah kau lemparkan. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui apa yang mereka tahu. Baiklah, duduknya saya di sini akan masih tausiah saya yang berjudul Al-Quran sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang gelisah jiwanya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya yang tiada bendaya di dunia ini. Al-Quran juga memberikan petunjuk, pedoman dan pelajar bagi orang-orang yang mengamalkannya. Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari.
serta isi Al-Quran juga mencukupi syariat kitab yang menentukannya. Semua umat muslim mengetahui bahwa membaca Al-Quran adalah amalan mulia dan serta mendapatkan pahala yang berganda. Karena Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran juga bukan saja sebagai syariat ibadah, melainkan sebagai obat dan penawar bagi hati-hatinya dan susah dan gelisah. Hadirin yang berbahagia, pada satu hari sahabat Ibnu Mas'ud mendatangi salah satu penduduk seraya berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, berikanlah aku nasihat agar aku akan menjadi obat kegelisahanku." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Bawalah hatimu di antara tiga melati yang pertama, orang-orang yang membaca Quran, yang kedua, tempat orang yang pengajian, yang ketiga, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Jika hatimu belum tenang, maka berdoalah kepada Allah dan meminta hati yang lain. Sesungguhnya hati yang kamu pakai itu adalah bukan hati milik kau." Kemudian orang tersebut pergi mengambil wudhu dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah membaca Al-Quran, hati orang tersebut menjadi tenang dan tentram. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah yang baunya harum dan rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang tidak ada bau tetapi rasanya manis. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah anzalah yang tidak ada bau dan rasanya pahit. Hadirin yang berbahagia, menyatakan hadis di atas adalah nyata sekali bahwasanya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran adalah berlaku soleh dan manfaatnya rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Nawiru manazalakum bisolati wal qiraatil Quran." Hiasilah rumah kalian dengan solat dan bacaan Quran. Baiklah, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tausiah hari ini yang akan disampaikan oleh Mu'minah Soleha kepada orang Muhammad Masykur. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz oleh Mu'minah Soleha. Orang Batak pakai marga, orang Melayu pakai suku. Kalau mau masuk surga, izinkan ana salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang kanan kurang serempak, yang kiri kurang digertak, yang tengah kurang kompak. Ana ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadza masjid wa insyaallah mubarakah. Secondly, salawat and salam don't forget give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May said, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Toib, aku mu amamakunna an uridu saat takalam al-lughatul Indonesia tahtal maudu' dahsyatnya istighfar. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak sudah memperbanyak istighfar pada bulan Ramadan? Allah bukan hanya senang dengan kata-kata istighfar, tapi Allah juga bakal ngampuni dosa-dosa orang yang beristighfar. Malah bagi Allah istighfar itu kebaikan loh. Jadi Allah bukan hanya nge-typing, tapi Allah juga bakal ngirim gosen ke kita. Bu, ini ada hadiah nih. Dari siapa? Dari Allah, coba. Allah bukan hanya senang, ya Allah maafin hamba ya Allah, tapi Allah juga bakal ngirim hadiah ke kita. Bisa sampainya pagi, siang, ntar sore, atau bahkan di akhirat kelak. Karena kita mungkin lebih butuh di akhirat. Kayak kisah 3 orang yang terkurung di goa kan ya? Itu kan hadis populer itu. Apa yang bikin mereka selamat? Karena amal-amal soleh mereka di masa lalu. Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, kata Allah. Jadi bagi Allah istighfar itu kebaikan loh.
kewajiban kan ya? Namanya kita berbuat salah, kan wajar minta maaf ke Allah. Tapi Allah enggak, nganggapnya kebaikan. Kurang baik apa coba Allah ke kita? Walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi, tapi Allah tuh kayak ngasih hati banget gitu ke hambanya. Kita nih, astagfirullahaladzim ya Allah, hamba berbuat dosa ya Allah hari ini. Hambaku nih baik banget ya, mau minta maaf gitu. Namanya kita para pendosa, wajar minta maaf ke Allah. Tapi Allah enggak, nganggapnya kebaikan gitu. Hambaku nih baik banget ya, mau minta maaf. Sampai Allah bilang, nih ada hadiah nih bagi orang yang berbuat baik, kata Allah. Kayak kisah dahsyatnya istighfar, kisah siapa? Kisah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada satu ketika perasaan Imam Ahmad bin Hambal ini pengen banget ke Basra. Ada apa ya di Basra? Kok aneh pengen banget ya ke sana? Padahal kan nggak punya siapa-siapa di sana. Btw teman-teman, Imam Ahmad ini adalah ulama besar dengan hafalan hadis terbanyak. Kalau kita kan dari dulu cuma ngafal hadis cuma satu nih kan, innamal a'malu binniyat. Imam Ahmad ini juga 1 juta. Jadi hafalan hadisnya 1 juta. Sampai guru Imam Ahmad aja takjub sama Imam Ahmad. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Tahu sendiri kan Imam Syafi'i kalau baca buku aja takut hafal. Kalau misalnya beliau lagi baca 2 halaman gitu, 1 halamannya lagi ditutup. Aduh, saya takut kehafal nih. Kalau kita kan gimana ya cara hafal? Gimana ya hafalnya cepat? Kalau Imam Ahmad enggak. Takut hafal kalau lagi baca tuh. Jadi udah beberapa hari pengen ke Basra, jadilah Imam Ahmad ke Basra. Namanya orang soleh, orang tawadu, jadi perginya aja sendiri. Jadi Imam Ahmad ini backpackeran soleh dari Madinah ke Basra. Bayangin, Basra tuh jauh tuh. Jadi udah sesampainya di sana, jadilah Imam Ahmad ini tidur di salah satu masjid terbesar yang ada di Basra. Pas lagi tidur, ada nih marbot datang. Bang, ngapain di sini bang? Ini ceritanya kayak lagi di Medan gitu. Saya musafir, jadi nggak ada tempat tinggal, numpang di sini sebentar. Nggak boleh, ini kan bukan hotel ini, udah sana gitu. Jadi Imam Ahmad ini diusir, tidurlah di luar. Pas lagi persiapan mau tidur, marbotnya datang lagi. Bang, kok masih di sini nih? Kan katanya nggak boleh tidur di dalam, makanya saya tidur di luar. Nggak gitu konsepnya, ini kan juga masih masjid ini, udah sana. Itu pokoknya diusir aja. Bayangin, ulama besar kekasih Allah diusir. Mungkin takdir Allah juga. Jadi ada tukang roti dari jauh ngeliat orang diusir, didatanginlah sama tukang roti tersebut. Singkat cerita, Imam Ahmad ini tidur di rumah sang roti tersebut. Pas lagi jam tahajud, Imam Ahmad ngeliat tukang roti ini ngaduk-ngaduk sambil baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bayangin, satu perbuatan dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain kompor istighfar, boleh. Lagi jalan istighfar, lagi nulis istighfar. Selagi perbuatan itu mubah atau boleh. Tapi jangan sampai kita lagi liatin lawan jenis, tutup mata, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau mencampur adukan hak dan yang batil, kata Allah. Jadi udah 10 menitan gitu, Imam Ahmad ngeliat nih tukang roti ini masih aja istighfar. Jadi tukang roti ini jualannya ba'da subuh. Jadi buatnya pas lagi jam tahajud. Didatenginlah sama Imam Ahmad ini, kepo juga. Bang, udah berapa lama kayak gini? Oh, saya kayak gini udah sekitar 10 tahun. Jadi saya kalau misalnya ngaduk gitu sambil baca istighfar, biar ada kebaikan di dalamnya. Siapa tahu juga rasanya lebih gurih. Udah 10 tahun. Kalau boleh tahu, udah dapat apa aja nih dari istighfarnya? Alhamdulillah, saya kalau minta ke Allah tuh selalu dikasih. Gak pernah gak dikasih. Cuma satu yang belum. Saya pengen banget ketemu sama Imam Ahmad. Pengen tahu aja gitu rasanya foto berdua sama orang yang hafal hadis 1 juta. Imam Ahmad langsung terdiam. Masya Allah, jadi ini nih, karena istighfar dialah yang menarik saya ke Basra. Karena istighfar seseorang di Basra lah yang menarik Imam Ahmad ke sana. Jadi pengaruhlah hati seseorang, pengaruhlah hidup seseorang dengan beristighfar kepada sang pemilik hati seseorang tersebut. Tapi jangan baru kita istighfarnya 3 kali, mintanya banyak. Walaupun untuk dosa 1 aja cukup. Tapi kalau untuk hadiah, enggak, banyakin aja. 1 tahun, 2 tahun, dalamin aja
Dalamin aja dulu. Lihat aja deh hasilnya. Ahlul jannah, oh ahlul jannah. Kan kita nih banyak kebutuhan kan? Sampai kita mau garam aja kata Nabi, minta dulu ke Allah, baru kita ke warung. Astagfirullahaladzim ya Allah, garam ya Allah. Apa gunanya kita minta ke Allah? Banyak gunanya. Siapa yang bilang kalau garam itu masih ada di warung? Siapa yang bilang kalau garam itu kebaikan bagi kita? Siapa yang bilang kalau kita tuh masih selamat sampai kita di rumah? Dan siapa yang bilang kalau kita tuh masih hidup sampai masakan kita selesai dan bisa kita memakannya? Jadi mintalah kepada sang pemilik segala sesuatu. Cobain deh, ya Allah, dia ya Allah, tapi hamba gak tahu namanya siapa. Barusan tadi hamba ngeliat, kalau gak hafiz 30 juz dengan mungkin gitu, amin. Tapi kita lihat dulu ya, itu orang masih single atau udah ada. Kan istighfar kita kan gak boleh ya bikin orang pisah. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, buatlah diri kita itu bangga bagi Allah, buatlah diri kita itu penting bagi Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, maka Allah akan mengampunimu. 1. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. 2. Allah akan memberikan rezeki yang banyak. 3. Allah akan memberikan keturunan kepada kalian. 4. Allah akan memberikan ladang atau sawah. 5. Allah akan memberikan sungai yang mengalir. Istighfar, tapi fadilahnya macam-macam. Sehingga apapun masalahnya, istighfarlah jawabannya. Cuma satu yang menghalangi doa kita, yaitu dosa. Cara menghilangkan dosa yaitu dengan cara beristighfar. When Ustaz Agam said, semoga di antara doa yang mengetuk miliaran doa yang mengetuk pintu langit hari ini, doaku dan doa kita semua menjadi salah satu yang terkabulkan. Sebelum mana menutupi kultum ini, marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bersifarlah untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk masa depan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Karena diawali dengan pantun, maka diakhiri pula dengan pantun. Istana etan besar sangat, isinya tuan dongeng, tuan putri. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.